Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nusalli ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi sampai tiada lagi kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini di ba'dah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun musim dingin ya, kita tetap melaksanakan perintah Allah ya, untuk mendatangi, yaitu di mana azan dikumandangkan, satu perintah Allah untuk melaksanakan salat subuh secara berjemaah di mana azan dikumandangkan. Tuan-tuan jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita ketahui barang siapa salat Isya secara berjemaah maka dia akan mendapatkan satu fadilah, yaitu bagaikan dia melaksanakan amalan nafil separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh secara berjemaah maka dia akan mendapatkan bagaikan dia beribadah sunnah nafil semalam suntuk walaupun dia tidur. Dan setelah waktu subuh dia dapat melaksanakan 2 rakaat sholat subuh sebelum 2 rakaat sebelum sholat subuh. Fadilahnya apa? Sama-sama kita ketahui, yaitu lebih baik dunia serta seisinya. Itu baru sholat subuhnya, baru sholat sunnah subuhnya, apalagi sholat wajibnya. Subhanallah. Jadi barang siapa yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, maka dia menjadi orang kaya. Dia jadi orang kaya. Dia adalah orang kaya. Kenapa? Karena lebih baik dunia serta seisinya. Juga saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang menonton video saya ini mendapatkan fadilah, yaitu dalam keadaan sehat walafiat. Perlu diketahui bahwasanya selama ini kita di Jepang sudah tidak ada lockdown lagi, alhamdulillah. Dan kemarin beritanya di Hamamatsu ya 0% ya, coronanya sudah nggak ada lagi. Jadi walaupun begitu kita tetap menjaga protokol kesehatan. Dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan kepada anak-anak saya, khususnya yang dari Indonesia. Jadi ini kita sudah tiada lockdown sudah tidak ada lagi di mana-mana, di masjid-masjid mana-mana, maka jangan ada alasan lagi tidak ke masjid. Alasannya lockdown, corona. Jadi sekarang jangan dibicarakan lagi corona, nanti dia akan datang lagi. Khususnya Masjid Hamamatsu sekitarnya, di Hamamatsu ini lebih kurang 1.000 orang, mungkin kurang sedikit karena selama corona belum bisa masuk selama COVID itu dari Indonesia. Tapi ini alhamdulillah sudah hampir sebulan yang lalu sudah mulai dibuka lagi bisa untuk ke Jepang. Ini hari Sabtu malam Ahad, mari kita ramaikan di masjid di mana-mana yang ada di Jepang ini. Jadi hubungkan diri kita dengan masjid, karena masjid adalah jantungnya agama. Jadi kalau manusia tidak ada jantung, dia akan mati. Begitu juga kalau kita tidak mau hubungkan diri kita dengan masjid, maka agama kita akan mati. Mati dengan apa? Karena dengan ini pengaruh-pengaruh sekarang elektronik, Facebook, game, jadi marilah. Jadi ini saya sampaikan ya untuk seluruh yang menonton video saya ini, dan khususnya untuk anak-anak saya yang dari Indonesia yang berada di Jepang. Karena apa?
Marilah coba kita pikir-pikir, kita ke Jepang ini ya Allah antar, maksudnya bukan semata-mata untuk mencari rezeki, tapi apa? Untuk menjadi asbab hidayah bagi orang-orang Jepang bisa mengenal agama Islam ini. Yang beri hidayah adalah Allah, tapi marilah kita nih menjadi asbabnya. Ya, karena orang Jepang juga umatnya Nabi Muhammad SAW. Pernah kita sama-sama mendengar satu kisah sahabat. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat melihat terlewat, ya kan, seorang kafir Yahudi meninggal digotong gitu. Beliau tahu itu orang kafir, nangis sejadi-jadinya. Maka para sahabat heran, tidak pernah para sahabat itu menyaksikan Rasulullah begitu nangis sekuat-kuatnya. Seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau begitu menangis? Enggak pernah kami lihat kamu menangis sampai begitu ya Rasulullah. Sedangkan yang meninggal itu, yang lewat itu adalah orang kafir Yahudi. Iya katanya, kenapa aku menangis? Karena aku merasa berdosa, aku belum sampaikan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kepada dia. Insyaallah. Gitulah katanya. Jadi kita nih yang di Jepang ini besar tanggung jawab kita. Kenapa? Iya. Sebenarnya kalau kita renungkan, ya kan, Allah mempunyai rencana kita tuh, Allah antar ke Jepang ini sebagai salesnya Allah. Sales itu menawar-nawarkan, ya, barang-barang yang akan produksi yang akan dijualnya. Begitu juga kita. Bagaimana kita ini harus kita kita sampaikan agama Allah ini kepada orang-orang Jepang nih. Ya kan, jadi itu kewajiban kita. Kalau misalnya kita belum sampai renungkan itu, maka kita akan lupa dan tidak ada keberkahan rezeki kita di Jepang nih. Maka janji Allah memang gitu dalam Al-Quran, yang artinya, ya, tidaklah kuciptakan jin dan manusia semata-mata hanya menyembahku, kata Allah. Rezeki Allah beri. Barang siapa yang tahu mensyukuri rezeki Allah beri, maka akan ditambah. Barang siapa yang kufur akan dikurangi. Jadi kalau kita nih di Jepang nih kerja terus, tidak beribadah, tidak beramal, maka itu salah satu adalah orang yang kufur akan nikmat. Ya. Sama-sama kita ketahui di Jepang ini kerja capek. Jangan alasan capek. Ya kita kerja, kita mati-matian untuk mengejar dunia. Ya, banting tulang dibanting-banting, masya Allah. Ya. Jadi maka itu ini tak bosan-bosannya saya sampaikan, ya kan. Coba mari kita renungkan. Ya. Jadi orang-orang Jepang ini dia belum tahu sekarang ini, zaman ini belum tahu apa itu Islam. Jadi kita sampaikan. Jadi kita jadi asbab beda. Kita belum bisa ada kekuatan seperti itu. Orang-orang non muslim itu ngetok-ngetok rumah untuk menawarkan agamanya, ya kan, dia lengkap, ya, ada bahasa Indonesia, bahasa apa, tanya aja namanya, catat sama namanya, dari mana Indonesia, oh ini ada kitab, ada lengkap. Jadi mereka itu pulang kemarin sama kita, mereka langsung dibayar satu orang berapa. Kalau kita belum ada kekuatan untuk itu, ya kan, tapi kekuatan kita adalah doa kita pada Allah. Setelah doa untuk diri kita, kedua orang tua kita tiap sholat, ya kan. Kita sisipkan doa kita untuk orang-orang Jepang yang memberi gaji kita, ya kan. Gimana doa akhirnya itu? Ya Allah, jadikanlah aku ini asbab hidayah bagi orang-orang Jepang yang melihat aku dan aku lihat. Itu doanya, supaya kita tidak nanti dituntut sama bos kita, sama teman kita kerja, sama sacu kita, masya Allah. Nah ini kita nggak bosan-bosannya, dan banyak sekali. Boro-boro nanti kita di akhirat dituntut sama orang-orang Jepang nih, sama Tuan Yamamoto, Tuan Suzuki, macam-macam, Tuan Honda.
tuan istikhara, banyak lah. Boro-boro nanti di akhirat, tetapi di dunia aja mereka ada nuntut. Ya, di Jepang, di Tokyo itu ada beberapa masjid yang imamnya hafiz anak orang Jepang, bayangkan, nggak malu kita. Dan 2 minggu 3 minggu yang lalu lah ada jemaah dari Nagoya, hafiz orang Jepang, ganteng, masya Allah, hafiz Al-Quran, datang ke masjid kita ini jadi imam, luar biasa suaranya. Kita pergi silaturahmi, mengajak orang-orang desa, mengajak orang-orang Indonesia untuk ke masjid, nggak malu dia, nggak mau pergi. Orang dakwah orang Jepang yang dakwah kepada kita, malu kita nggak? Seharusnya kita yang dakwah pada mereka. Ini orang Jepang, betul, saya nggak bohong nih masjid nih. Ini udah luar biasa nih kita. Orang Jepang ngajak kita ke masjid, orang Indonesia nggak mau pergi. Alasannya apa? Capek. Padahal malam minggu, seminggu sekali aja. Sudahlah kita Jumatan nggak bisa, karena alasan jauh, waktu nggak ada. Jadi tolong ditonton ini anak-anak dari Indonesia yang mau ke Jepang nih. Udah lama, hampir 2 tahun, 3 tahun nggak bisa masuk, sekarang udah masuk. Mari tanamkan akidah kalian dari Indonesia, dan niat kalian ke Jepang itu niatnya untuk dakwah, niatnya untuk menjadi hasbab hidayah bagi para orang Jepang. Insyaallah. Ini maaf ya, tah ini kanan tah kiri karena kita ini. Jadi saudaraku yang melihatkan Allah Subhanahu wa taala ya, alhamdulillah ini saya sampaikan lagi dan lagi, saya puas-puasnya untuk ini menasihatkan menasihati sebagai orang tua di Jepang nih, marilah, capek kerja di Jepang nih, yang nggak ada enak, apalagi nih sekarang musim dingin, masalah. Ini saya kena di dalam, ada heaternya, nggak pakai jaket di luar. Sekarang ini di luar berapa derajat hari ini ada hari Sabtu, tanggal berapa? Saya aja tanggal udah lupa. Tanggal 27 November 2021 untuk Hamamatsu ini suhu derajatnya baru 10 derajat insyaallah Celcius pagi. Jadi tempat-tempat lain sudah ada dingin karena kita di pinggir laut, saudara. Nggak enak kerja Jepang ya, sudah capek, ibadah kurang ya kan, nanti pulang ke Indonesia nggak ada berkah, nggak ada keberkahan, habis. Kenapa? Waktu kita mendapatkan rezeki itu kita tidak mau bersyukur. Ini saya sampaikan lagi dan lagi, dan tak puas-puasnya untuk saya sampaikan pada anak-anak saya. Demikianlah, mudah-mudahan kebenarannya datang daripada Allah. Kesalahannya adalah kebodohan saya sendiri. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Kalau ada kurang ditambahkan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.